السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikruhu. Pernah terjadi beberapa kejadian pada masa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat beliau dengan orang-orang Yahudi. Kejadian yang pertama, salah seorang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan Assalamu alayka, bukan Assalamu alayka, tapi Assamu, kalau pelan-pelan Assamu alayka, dia cepat Assalamu alayka, sepintas seperti mengucapkan salam Islami. Tetapi Assam itu merupakan doa kematian. Semoga engkau mati. Begitu orang Yahudi mendoakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Maka Rasulullah SAW menjawab, wa alaika. Jawaban yang bagus dan tepat. Atasmu juga kematian. Yakni tidak ada seorang pun yang lepas dari kematian. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang ada di situ, Atadruna ma yaqul? Qala assalamu alayka. Tahukah kamu apa yang dia ucapkan? Dia mengucapkan assalamu alayka. Assalamu alayka. Para sahabat pun terkejut. Dan mereka mengatakan, Ya Rasulullah, anaqtuluhu? Ya Rasulullah, bolehkah kita membunuhnya? Beliau menjawab, la, jangan. Karena tidak ada bukti nanti yang kuat. Mereka akan menuduh bahwa Muhammad SAW membunuh orang tanpa hak. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang para sahabat membunuhnya. La, jangan. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaika aw alaikum. Apabila ahlul kitab memberi salam kepadamu, yang dimaksud ahlul kitab di sini Yahudi. Karena Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman para sahabat dengan ucapan doa kematian. Assalamu alayka, assalamu alaikum. Bukan salam Islami. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, ketika beberapa, kalau itu tadi kejadian pertama satu orang, ini beberapa orang, rahtun, masuk menemui Rasulullah SAW ke rumah beliau. Di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengucapkan kepada Nabi SAW, Assalamu alayka. Kata Aisyah, saya paham apa yang mereka katakan. Maka Aisyah langsung menjawab, Alaikumussalam wal la'nah. Atas kamu juga kematian, sam dan laknat. Rasulullah SAW yang ada di situ mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah. Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Pelan-pelan hai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu? Beliau mengatakan, saya sudah menjawabnya. Wa'alaikum. Dan atasmu juga asam, kematian. Jawaban yang tepat dan bagus. Dan di hadis yang lain, ini hadis-hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah, doa kita kepada Allah, balasan jawaban kita wa'alaikum atau wa'alaika, diijabahkan Allah. Sedangkan perkataan mereka, doa mereka kepadaku maksudnya dan kepada kalian, tidak diijabahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, beberapa orang, mungkin lebih banyak lagi, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tadi hadis Bukhari, ada hadis Bukhari Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Datang, kelihatannya banyak orang Yahudi pada Nabi SAW, dan mereka mengucapkan seperti tadi, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Abul Qasim.
matilah engkau hai Abul Qasim. Begitu doanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa'alaikum, atas kamu juga. Oleh karena itu, di hadis yang lain yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahudu, fa innama yaqulu ahaduhum Assalamu alayka, faqul wa alayka." Apabila orang Yahudi memberi salam kepadamu, sesungguhnya mereka memberi salam itu dengan salam Assalamu alayka, mendoakan kematian kepada kamu. Maka jawab, wa alayka, atasmu juga kematian. Dari hadis-hadis yang mulia ini, kita mengetahui secara pasti bahwa orang-orang Yahudi memusuhi Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, mereka menginginkan kematian kepada Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara langsung mereka ingin membunuhnya, seperti meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka ingin menibankan batu yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain rencana busuk mereka yang Allah Maha mengetahuinya dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dan juga secara doa mereka menginginkan kematian, dan menginginkan kematian kepada orang-orang yang beriman. Dari mulai para sahabat didoakan agar mati, dan itu keinginan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin harus mengetahuinya bahwa keinginan orang-orang Yahudi itu adalah kematian kepada Nabi Muhammad SAW, dan kematian kepada para sahabat, dan kematian kepada orang-orang yang beriman. Sampai pada hari ini kita saksikan dengan mata kepala telanjang kita bagaimana bengisnya, kejamnya orang-orang Yahudi, sangat ingin kematian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak berdaya, bahkan lagi ngantri makanan pun ditembaki, dibunuhi. Sampai pada hari ini di bulan yang penuh dengan berkah, bahkan orang yang paling gila di antara mereka mengatakan ingin menghapuskan bulan Ramadan. Mustahil. Itulah Yahudi. Kita harus mengetahuinya bahwa keinginan mereka adalah kematian kepada kita, secara langsung maupun doa, dan mereka tidak menginginkan kehidupan kepada orang-orang yang beriman. Lihat ucapan salam mereka kepada Nabi yang mulia, Assalamu alayka ya Abul Qasim, matilah engkau hai Abul Qasim. Nabi SAW menjawab wa alayka, dan doa Nabi bersama para sahabat diijabahkan Allah, dan doa mereka tidak diijabahkan Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Setelah kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi menginginkan kematian kepada kita, orang-orang muslimin, dari sejak zaman Nabi dan seterusnya, terbukti dalam sejarah, tarikh, bagaimana orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, khususnya bulan-bulan terakhir ini, dengan begitu kejamnya.
Dan kita harus melawannya dengan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jihad harta, menginfakkan, membantu saudara-saudara kita, dan memboikot produk-produk mereka dan orang-orang yang membantu mereka. Itu jihad mal. Sampai hatikah kita membeli produk-produk mereka atau produk-produk orang-orang yang membantu menyetujui penjajahan Yahudi terhadap orang-orang Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin yang setiap hari dibantai, dihabisi, dibinasakan oleh Yahudi. Dan Yahudi menginginkan habis orang Palestina karena keinginan mereka adalah kematian. Nabi SAW pernah bersabda, jahidul musyrikina bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu pertama, dan diri serta lisan kamu. Orang-orang Islam harus berbicara terus. Rakyatnya, pemerintahnya, masing-masing ada tempatnya. Pemerintah berbicara di ruang internasional, para ulama pun berbicara, masyarakat pun berbicara dengan lisan dan dengan harta membantu mereka. Pemerintah telah mengirim bantuan bersama rakyat Indonesia, kaum muslimin. Selain itu adalah memboikot, seruan memboikot produk-produk mereka. Ini adalah jihad. Khususnya di bulan Ramadan, kurma-kurma Yahudi bertebaran. Hati-hati membeli kurma-kurma Yahudi. Tinggalkan itu. Dan produk-produk yang membantu mereka apa saja. Dan sekarang mudah diakses, dilihat, diketahui produk mana saja, perusahaan mana saja yang membantu dan mendukung penjajahan orang-orang Yahudi di negeri Palestina. Itu bukan negeri mereka. Mereka tidak memiliki hatta sejengkal tanah. Itu milik kaum muslimin. Tapi Yahudi adalah Yahudi. Dan antum tahu tadi dari hadis-hadis yang mulia, bagaimana mereka menginginkan kematian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, hatta dalam doa mereka, dalam mengucapkan salam, assalamu alayka. Tetapi itu tidak akan diijabahkan Allah. Allah mengijabahkan doa nabinya dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.